sekarang kamu lagi menonton Skip to Friday. Ini aku lagi pakai sweater crew neck dari Round. Lucu kan? Dah, jangan lihat. Oke, ini aku punya hadiah buat kamu yang nonton ini, terus di capture, upload ke story, tag Round sama Solo Radio. Aku punya 2 hadiah. Ayo, mana? Tim 1, 2. Nih ada 2 hadiah, tapi bohong, ada banyak. Tapi yang kita bagi cuma 2. Enggak deng, KB. Oh iya. Bajunya Kak dari Round Kak. Yuk makanya ikutan giveaway. Kamu bisa dapetin hadiah-hadiah dari Round ini, bagus-bagus banget. Caranya tinggal capture waktu lagi nonton Skip to Friday yang ini, yang Indra nggak usah. Terus upload ke story, tag Solo Radio sama Round Division untuk mendapatkan kaos Napi. Bang Napi. Sekarang saya akan memberitahu Anda 5 kisah tragis sekaligus mengerikan tapi nggak janji di balik film kartun. Yang pertama, yang kelima maksudnya, ada Hello Kitty. Ini serem, sorry. Hello Kitty. Hello Kitty, nih ada pitanya kan? Ini pitanya di sini, di salah satu telinganya, dan itu ternyata memiliki backstory yang mengerikan. Jadi ada seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang mengidap kanker. Dan pada saat itu obat kanker belum ada karena masih 1974. Lalu sang ibu mencari cara gimana caranya biar anaknya tuh bisa sembuh. Kenapa nggak bikin lagi? Jangan. Dan ibunya putus asa dengan kondisi anaknya yang tidak kunjung sembuh. Pada akhirnya, daripada mendekatkan diri kepada Allah, sang ibu meminta bantuan syaitan alias dealing with the devil. Singkat cerita, sang ibu menemui iblis terus minta tolong. Iblis, tolong sembuhin dong anak aku, si Hello Kitty. Bukan Hello Kitty mungkin. Bilang namanya Ningsih. Tolong dong, aku pengen anak kesayanganku sembuh. Tolong dong iblis sembuhin Ningsih. Akhirnya iblis menyetujui perjanjian tersebut. Akhirnya si anak sembuh dari kanker. Lalu ibunya menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu si nama Hello Kitty. Kata Kitty di Cina itu artinya iblis atau devil. Mungkin kita mengira Kitty itu artinya kucing karena bahasa Inggrisnya anak kucing itu kitten ya. Tapi di bahasa Cina itu namanya iblis. Jadi nama Hello Kitty itu kalau diartiin dari Cina ke Indonesia artinya hai setan, hello devil. Serem kan? Ya, lanjut lagi. Selanjutnya di nomor 4 ada Pocahontas. Yang tahu Pocahontas ini salah satu princess Disney yang tomboy. Jadi beda dari yang lain karena Pocahontas ini kalau nggak salah tuh kan suku Indian ya. Dia tomboy gitu, sukanya main ke waduk, lari-lari gitu. Jadi nggak princess gitu. Tapi ini lucu deh Pocahontas, I love her. Ceritanya si Pocahontas itu punya backstory yang kelam. Jadi dia tuh pribumi, terus lagi menyelesaikan perselisihan antara Inggris sama kaumnya, kaum pribumi. Terus dia falling in love, memiliki kisah cinta barengan sama pria Inggris. Nah, kayak sepintas tuh kisah cinta Pocahontas tuh kayak punya gemoy. Gak, no, tidak. Ternyata di balik itu si Pocahontas itu dia diculik, terus dia diperkosa, terus dia dibunuh, mengheningkan cipta. Pocahontas selalu ditangkap oleh pihak Inggris, padahal dia yang diperkosa, tapi kenapa dia yang ditangkap nggak tahu deh ya. Terus jadiin tawanan, terus suaminya dibunuh, terus dia diperkosa berkali-kali hingga hamil. Lalu Pocahontas dinikahkan dengan petani tembakau bernama John Rawls, biar kehamilannya terlihat sah. Mungkin buat kamu yang nonton kartunnya Pocahontas itu cuma uuunya aja, jadi di sebaliknya tuh sebenarnya dia hamil nggak tahu anak siapa. Lalu di nomor 3 ada Rugrats. Jadi buat kamu yang masa kecilnya berkecukupan untuk membeli televisi pasti tahu Rugrats. Nih bayi-bayi setan ini ya, sekelompok bayi yang lucu, tapi sebenarnya mereka punya kisah kelam di balik pembuatan si kartun Rugrats ini. Sebenarnya Rugrats ini tuh imajinasi dari Angelica, si bayi perempuan yang nakal dan manja banget gitu, ngeselin banget. Ini cuma imajinasinya si Angelica aja.
Jadi bayi hayalan Angelica yang pertama tuh si Chucky, yang kebetulan udah meninggal barengan sama ibunya. Nah inilah yang menyebabkan Cass, si ayahnya si Chucky, itu tuh kayak nervous gitu sepanjang waktu. Karena ternyata si Chucky tuh udah meninggal barengan sama ibunya waktu dia lahir gitu. Dan bayi hayalan kedua adalah si Tommy. Ini ternyata juga udah meninggal gitu. Itulah kenapa si ayah Tommy itu selalu ada di basement ruang bawah tanah. Dan terus-terusan kayak terlihat membuat mainan khusus untuk anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup. Karena ternyata si Tommy itu udah meninggal. Jadi semua di sini ceritanya bapaknya tuh single parent. Ada yang mau nyulik? Boleh. Selanjutnya, bayi hayalan yang ketiga adalah si kembar Phil and Lil. Yang sebenarnya mereka juga udah meninggal karena diaborsi. Dan Angelica itu nggak tahu secara pasti sebenarnya jenis kelamin kedua anak tersebut itu tuh apa gitu loh, kembar cewek-cewek, cewek cowok atau cewek-cewek. Sebenarnya Angelica ini rada nggak penting sih, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya di nomor kedua ada Crayon Shinchan. Ini favorit aku banget. Itu temennya Shinchan yang ngumpul terus, siapa namanya? Bu. Oh ya, pas itu soalnya belum ada dekosin. Jadi dia tuh karakter ciptaan si Yoshito Uzui yang menggambarkan seorang bocah laki-laki umurnya 5 tahun. Dan Shinchan tuh pertama kali ditayangkan di TV Jepang tahun 1990. Itu berarti berapa tahun yang lalu? Berapa? 7. Nanti akan dihitung Faris. 1990 sampai 2021 tuh segini. Dan menurut cerita yang beredar di Jepang, si pencipta karakter Shinchan Yoshito Uzui itu sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu yang namanya Misae, yang itu ibunya si Shinchan kalau di karakter Shinchan. Misae ini tuh kangen banget sama anak laki-lakinya yang udah nggak ada, namanya Shinosuke. Nah akhirnya waktu Shinosuke umur 5 tahun, dia tuh kan ditabrak sama mobil karena nyelamatin adiknya yang nyaris tertabrak. Tapi malah dua-duanya ketabrak. Nah itu tidak efektif. Shinosuke dan adiknya tewas, lalu ibunya tuh kayak trauma gitu, terus depresi berat. Akhirnya diceritakan kebiasaan Shinosuke waktu di rumah ini melalui si kartun Shinchan. Jadi kalau misalnya kamu nonton Shinchan, lucu, itu sebenarnya adalah mendiang orang anaknya si Misae, ya, yang kangen sama anaknya. Jadi dikatakan jika karakter Shinchan itu tuh jahil, nakal, lucu, konyol, aneh, ngerepotin, itu tuh semua adalah imajinasinya si Misae doang yang kangen sama anaknya. Sedih. Lalu selanjutnya di nomor 1 ini adalah kartun seorang anak dan juga seorang hewan. Hewannya itu beruang dan anaknya nih nggak diajarin pakai jilbab yang bener karena dia jipon, poninya di sini. Jilbabnya di sini, poninya di sini. Nggak tahu yang ditutupin apa. Ya itu adalah Masha and the Bear. Ini Masha tuh kan lucu gitu ya, gemesin. Ini kalau nggak salah tuh kartun dari Rusia gitu. Tapi ini ternyata punya kisah yang mengerikan di balik itu. Jadi si animasi Masha and the Bear ini merupakan serial yang emang dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang sama beruang sirkus. Tapi temenan, nah itu padahal dia matinya karena beruang sirkus. Terus di kartunnya dia tinggal barengan sama si beruang itu sendiri. Dan diceritakan bahwa seorang anak yang sangat menyukai sirkus, si Masha ini, ngajak orang tuanya nonton sirkus. Jadi si Masha pengen nonton sirkus, ngajak orang tuanya nonton sirkus. Malah pas nonton sirkus dia lepas dari pengawasan orang tuanya. Orang tuanya sedang asik tong setan. Astagfirullah. Iklan layanan masyarakat ini untuk para ibu dan bunda-bunda di luar sana ya, kalau punya anak jangan ditinggal tong setan. Oke? Ini anak perempuan si Marsha ini pergi sembunyi-sembunyi gitu ke suatu tempat di belakang panggung. Waktu itu yang lagi show itu Sera kalau nggak salah. Wiwi Sagita waktu itu. Dia malah ke belakang panggung gitu. Nah terus di belakang panggung ternyata ada kandang seekor beruang. Gede banget. Kalau beruang grizzly itu lebih mematikan daripada hiu. Info. Dan malangnya si Marsha itu malah tewas dimakan si beruang sirkus yang lagi kelaparan. Nah waktu orang tuanya selesai tong setan, terus ngumpulin duit kan tau. Terus tahu, loh anakku dimakan beruang. Yes. Waktu orang tuanya tahu anaknya malah dimakan beruang, akhirnya kan ketemu. Terus udah kelihatan ternyata sudah meninggal dimakan beruang. Langsung orang tuanya depresi banget waktu tahu anaknya meninggal. Akhirnya orang tuanya bunuh diri saking depresinya. Inilah makanya si Masha and the Bear ini nih
nggak ada orang tuanya, langsung si Masha sama The Bear-nya aja karena orang tuanya terlalu fokus sama karirnya itu tadi. Itu dia 5 kisah tragis di balik kartun-kartun yang suka kamu tonton ya. Yang mana yang paling serem? Kalau aku yang paling serem sih si Masha and the Bear ini tadi sih. Ini membuat kita tuh sadar bahwasanya tidak ada yang abadi. Jadi kalau nggak semuanya meninggal. Semuanya meninggal, tidak ada yang abadi, makanya itu ya. Jadi kalau misalnya kamu sedih, mending bikin kartun. Itu. Itu dia Skip to Friday untuk episode kali ini. Jangan lupa ikutan giveaway barengan sama Round Division. Aku cinta Round, Round cinta aku walaupun foto yang diupload mata aku kier. Tetap love dengan cara screenshot kamu lagi nonton Skip to Friday yang ini, upload ke story, tag Round dan juga Solo Radio. Keep solo comfort.